Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya bakal ngebahas secara singkat mengenai kehidupan Slash sebelum di Guns N' Roses. Salah satu gitaris paling ikonik di dunia. Dia dikenal dengan gitar Gibson-nya, rambut keritingnya, dan juga topi tingginya. Walaupun boleh dibilang Slash bukan salah satu gitaris dengan kecepatan jari yang tinggi, atau dia bermain dengan teknik yang berbeda dari gitaris-gitaris lain. Ya, Slash nggak dikenal dengan semua itu. Dan sampai saat ini, Slash masih punya tempat di hati para penggemarnya. Ya, seakan-akan para penggemarnya tahu dengan hanya mendengarkan suara gitarnya langsung yakin kalau yang main itu adalah Slash. Ya, kalau mau kita bandingkan dengan gitaris-gitaris lain yang nggak jauh dari angkatannya, ya kayak Paul Gilbert, Nuno Bettencourt, dan lain-lain, ya Slash tidak masuk ke dalam jajaran gitaris yang mempunyai teknik yang tinggi dan speed yang cepat. Tapi ada satu hal yang membuat Slash begitu istimewa di hati para penggemarnya, dan terbukti dia bisa membawa Guns N' Roses di tempat yang sekarang ini. Oke, mari kita mulai. Ya, dia adalah seorang yang pemalu dalam kesehariannya, menyukai reptil, dan sangat antusias dengan sepeda BMX. Lahir dengan nama Saul Hudson pada tanggal 23 Juli tahun 1965 di Hampstead, pinggiran kota London. Nama Saul diambil dari seorang pelukis Rumania yang bernama Saul Steinberg. Ayah Slash berasal dari Inggris, sedangkan ibunya keturunan Afrika Amerika. Ibu Slash bernama Ola Hudson, adalah seorang perancang busana. Dia bekerja untuk David Bowie, yang katanya mereka juga sempat pacaran, dan ibunya juga bekerja untuk Ringo Starr dan Janis Joplin. Ya, Slash cukup bangga dengan darah campuran Inggris dan Amerikanya ini. Ya, Slash sempat bilang, sebagai seorang musisi, saya selalu merasa terhibur, karena saya adalah orang Inggris dan orang kulit hitam, terutama karena begitu banyak musisi Amerika yang tampaknya bercita-cita menjadi orang Inggris. Sementara itu, banyak musisi Inggris khususnya di tahun 60-an bersusah payah menjadi orang kulit hitam, katanya. Ya, ayahnya Slash adalah seorang seniman yang juga membuat cover album untuk Neil Young dan Joni Mitchell. Saat berada di Inggris, Slash dibesarkan oleh ayah dan kakek nenek dari pihak ayahnya di Stoke-on-Trent. Sementara, ibunya kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat, untuk bekerja di Los Angeles. Dan Slash percaya bahwa ayahnya adalah seorang yang cukup rebel dalam keluarga. Ya, boleh dibilang cukup berbeda di dalam keluarga ayahnya. Ya, katanya dia pergi ke sekolah seni, menikah dengan wanita kulit hitam, dan merupakan cerminan dari rock and roll. Dan dalam sebuah wawancara juga, dia mengatakan tentang masalah perbedaan warna kulit. Ya, Slash merasa dirinya tidak pernah berbeda berdasarkan warna kulit. Walaupun begitu, dia cukup sadar kalau dia berbeda. Ya, saat berusia sekitar 5 atau 6 tahun, ia dan ayahnya mengikuti ibunya di Los Angeles. Dan Slash juga mempunyai saudara laki-laki yang bernama Albion Ash Hudson yang lahir pada tahun 1972. Dan setelah orang tuanya berpisah di tahun 74, dia memilih untuk tinggal bersama ibunya. Dari saat ini, dia merasa mulai menjadi anak yang bermasalah. Ya, saat ibunya bekerja, Slash selalu dititipkan di rumah nenek dari pihak ibu yang sangat disayanginya. Slash juga kadang menemani ibunya bekerja. Di sana, Slash juga sering bertemu dengan beberapa bintang film dan musisi. Dan panggilan Slash sendiri diberikan oleh seorang aktor yang bernama Seymour Cassel karena dia nggak sabaran. Ya, Slash sempat mengkonfirmasi pada saat itu kenapa dia diberikan nama Slash. Ya, kata Seymour, dia selalu terburu-buru berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain. Ya, memang ada sih anak-anak kecil yang boleh dibilang Slash ini cukup aktif ya, walaupun dia sangat pemalu. Dan di sekitaran umur 14 tahun, tepatnya di tahun 79, Slash memutuskan untuk membentuk sebuah band bersama dengan temannya yang bernama Steven Adler. Ya, tapi sayangnya band ini tidak pernah terwujud, dan dari sinilah Slash mulai mendalami musik dan memilih instrumen apa yang akan dimainkannya. Karena waktu itu Steven Adler mengangkat dirinya sebagai gitaris, ya Slash mau nggak mau memutuskan untuk belajar bermain bass. Dan selama mencoba bermain bass dan belajar dari Robert Wallin, ya Robert Wallin ini adalah seorang guru di Fairfax Music School, dan Slash merasa bass sepertinya kurang cocok dengan jiwanya dan memutuskan untuk beralih ke gitar. Dan Slash bertambah yakin dengan keputusannya karena juga dipengaruhi oleh salah satu guru di sekolahnya yang sering memainkan lagu-lagu dari Cream dan Led Zeppelin untuk para murid-muridnya saat itu. Ya, kata Slash, ketika saya mendengar dia melakukan itu, saya berkata, itulah yang ingin saya lakukan, katanya lagi.
lagi. Ya, gitar pertama Slash. Gitar pertamanya ini hanya dilengkapi dengan satu senar saja, dan ini adalah pemberian sang nenek kesayangannya. Dan sejak saat itu, Slash sangat sering memainkan gitar satu senarnya ini. Ya, Slash juga adalah seorang juara kompetisi sepeda BMX, dan Slash rela menggantung sepedanya untuk mengabdikan dirinya bermain gitar. Dia berlatih hingga 12 jam sehari, dan Slash bersekolah di SMA Beverly Hills dan merupakan teman seangkatan dari Lenny Kravitz dan seorang drummer yang bernama Zorro. Oke, kita lanjut. Pada tahun 1981, dia bergabung dengan band Tidus Sloan yang juga merupakan band pertamanya. Dan di tahun 83, dia membentuk band Road Crew. Nama ini diambil dari lagunya Motorhead yang berjudul dalam kurung We Are The Road Crew, dan dibikin bersama teman masa kecilnya, Steven Adler, yang saat itu mulai belajar bermain drum. Dan untuk mencari pemain bass, dia memasang iklan di surat kabar, dan iklan ini ditanggapi oleh seorang bassis jangkung yang bernama Duff McKagan. Dan mereka pun mengaudisi sejumlah penyanyi, termasuk mantan vokalis Black Flag yang bernama Ron Reyes atau Ron Reyes. Gimana nih bacanya? Dan mengerjakan materi lagu yang salah satu di antaranya nantinya akan masuk untuk lagu Rocket Queen-nya Guns N' Roses. Ya, tapi karena tak kunjung mendapatkan vokalis, Slash pun patah semangat. Dia akhirnya membubarkan band ini, dan alasan lain karena Steven Adler kurang kontribusi di dalam band dibandingkan dengan dia dan Duff McKagan. Lalu tak lama kemudian, Slash yang masih bersama Steven Adler bergabung dengan sebuah band lokal yang bernama Hollywood Rose yang digawangi oleh Axl Rose dan Izzy Stradlin. Dan setelah bergabung dengan Hollywood Rose, dan sepertinya band ini juga kayaknya tidak akan berhasil, Slash mencoba buat ikut audisi untuk band Poison sebagai pengganti gitaris mereka pada saat itu. Ya, Slash sendiri bilang kalau dia nggak pernah suka sama band ini, tapi karena nggak ada opsi lain, Slash mau nggak mau harus mencoba. Tapi sayangnya dia juga gagal. Slash bilang ini karena dandanannya, dan sejak saat itu Poison harus menerima ejekan dan cacian dari Slash. Pada bulan Juni tahun 1985, Slash diminta oleh Axl Rose dan Izzy Stradlin untuk bergabung dengan band baru mereka yang bernama Guns N' Roses bersama dengan Duff McKagan dan Steven Adler. Masing-masing mereka menggantikan posisi dari para pendiri Guns N' Roses. Ya, siapa aja mereka? Nanti kita bahas. Oke, mereka bermain di klub-klub malam di Los Angeles seperti Whiskey A Go Go, The Roxy, dan The Troubadour, dan membuka pertunjukan-pertunjukan yang lebih besar di sepanjang tahun 1985 dan 86. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.